Hanya dari rumah dapat orderan tampah jumbo seperti ini malam-malam masih bisa dihajar. Yuk, hari ini intip keseruan kita mendapatkan order dadakan di malam hari untuk tampah jumbo seperti ini. Baiklah, kita mulai dari pergarnisannya ya. Ini garnisnya kita buat dari timun dan juga wortel. Hanya 2 macam sayur saja. Ini wortelnya bentuk bunga dan juga timunnya. Nah, ini timun ya. Oke, mari kita susun ya. Oh ya, ini ada lagi. Ini bunga kecilnya dari wortel. Nah, inilah dia macam-macam pergarnisannya. Oke, kita lanjut mempersiapkan komponen lainnya. Yang komponen berikutnya adalah kita siapkan mie-nya. Biasanya orang Palembang tuh makan pempek juga dengan mie yang kita sebut dengan mie atau rujak mie ya. Nah, mie yang digabung sama beberapa komponen, lalu kita campur dengan cuko dan pempek ya. Oke, ini juga tampahnya daun pisangnya sudah kita siapkan. Ini hari ini kita punya 3 jenis pempek, ada telur, adaan sama lenjer panjang ya. Oke, ini pempeknya udah siap. Nah, sekarang waktunya kita untuk ngerebus lagi mie-nya sampai matang ya. Coba ya, kita rebus mie-nya, dibuat sampai matang saja. Nah, bagi yang mau bertanya nih tentang persoalan pempek, boleh chat aja di kolom komentar kita. Nanti kita akan coba bahas satu-satu ya. Nah, ini mie-nya sudah cukup matang. Kita angkat ya. Kita angkat dulu. Seperti biasa aja, kita angkatnya, tidak ada masalah. Cuma nanti kita akan siram sedikit sama air dingin supaya mie-nya tidak lengket dan tidak bergerindil dan tidak panas ya. Nanti kalau dia panas mie-nya cepat basi. Oke. Ini udah siap mie-nya dan kita siram dulu dengan air dingin. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin ikutin kursus pempek kami, kita juga sedia kursus pempek. Untuk info lebih lanjutnya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Kita jamin khusus pempeknya anti gagal nih. Oke, kita mulai ya pergarnisannya. Kita siapkan daun selada sebagai pinggirannya. Kita siapkan seperti itu. Jangan lupa seluruh sayurannya kita cuci terlebih dahulu atau kita rendam. Fungsi merendam sayuran ini adalah untuk membuat sayurannya menjadi segar. Jadi kalau misalnya bunda-bunda mempunyai daun atau sayuran yang sudah mulai layu di dalam kulkas, jangan khawatir bun, sayur-sayur ini masih tetap bisa segar kembali dengan cara merendamnya di air sekitar 15 menit. Dia sudah akan segar kembali ya, tanpa harus menggunakan alat tertentu ya bunda ya. Oke, kita mulai lagi dengan penggarnisannya. Ini minyak kita taruh di tengah, kita taruh aja seperti itu ya. Dan lalu kita susun dengan pempek di sekelilingnya ya. Kita mulai dari pempek telur nanti. Oke, kita mulai ya. Nah, untuk info pergarnisan kalian bisa tonton video kami sebelumnya. Kita juga membuat tutorial membuat garnish ya. Jadi bisa dilihat di sana ya. Nah, terus juga bagi yang mau jadi reseller kami, kita sekarang sudah membuka open reseller untuk daerah Jabodetabek dan Bandung. Kesempatannya sangat bagus sekali ya, karena bunda nggak perlu repot-repot keluar rumah, nggak perlu repot-repot membuat pempek, hanya duduk aja mainkan sosial media. Wah, sudah bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Kita kasih keuntungan 50%. Nah, bagi yang ingin berminat untuk jadi reseller, bisa cek di kolom deskripsi dan chat kami langsung ya. Kami akan memberikan detail penjelasan untuk menjadi reseller kami.
Oke, lanjut saja kita susun kembali. Oh ya, untuk informasi aja ya, penjualan pempek di Jakarta ini cukup tinggi. Nah, kami udah beberapa kali kirim ke agen-agen kami di Jakarta. Wah, penjualannya kenceng ya. Dan kami akan menawarkan harga spesial ini bagi yang mau bergabung menjadi agen dan reseller kami. Dan dijamin pempeknya dengan kualitas yang baik ya. Oke, ini udah hampir selesai nih. Kita susun saja seperti itu. Untuk teknik menyusunnya random aja. Yang penting kita menyusunnya dengan rapi dan cantik ya. Dan bagi bunda-bunda juga yang punya request materi, boleh juga chat di kolom komentar kami, biar nanti kita akan membuat video berikutnya dengan pembahasan materi yang di request dari bunda-bunda sekalian. Oke, baiklah, ini pempeknya udah tersusun, saatnya untuk penggarnisan ya. Kita coba untuk menghiasnya. Ini kita pakai bunga wortelnya, lalu kita pakai juga timunnya. Kita susun aja random, yang penting cantik ya. Oke, yang penting dalam pensusunan itu kita menggunakan warna. Jadi kalau misalnya hijau saja kan kurang cantik, jadi bermainlah dengan warna. Bunda-bunda bisa pakai wortel, tomat, ranggam ya, atau lobak, bisa juga pakai pepaya muda. Apapun bisa dijadiin garnish sebenarnya, bahkan kacang panjang, semuanya bisa. Jadi sesuai dengan selera bunda masing-masing. Nah, ini pastikan untuk membuat kelopak bunga dan juga apa itu namanya, tengahnya itu ya, biar dia jauh lebih cantik lah ya. Nah, cantik bukan? Nah, itulah tips dan trik dalam penghiasan tumpeng. Sangat mudah sekali. Bunda-bunda pun bisa melakukannya. Kita cukup memanaskan pempeknya dan kita buat pergarnisannya. Jadi, meskipun kita mendapatkan orderan dadakan, kita tetap siap sehingga tidak ada yang namanya lost order. Jadi, kita tetap bisa menerima orderan kapanpun. Jadi, kalau misalnya kita punya stok pempek, kita cukup memanaskannya saja dan kita siapkan garnisnya. Dijamin kita nggak akan kehilangan order. Nah, ini udah selesai nih. Wah, cantik kan? Oke, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video kami dan mensubscribe video kami. Jadi, jika Anda berpikir kalau video kami ini mempunyai manfaat, nah jangan lupa subscribe dan tonton video kami selanjutnya. Terima kasih banyak.